Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat, sahabat Kelor CSOC IGI Sulawesi Tengah di edisi ke-20 dengan tema Optimizing Cloud Computing in Education. Pada malam hari ini, saya Umi Tira Lestari akan memandu jalannya acara ini didampingi oleh Bunda Umi Rohmatul MPD dari MTS 6 Pasuruan, Jawa Timur, yang akan memandu jalannya kegiatan ini. Pemateri kita adalah Bapak Rudi Prihatin SSI dari komunitas Kampung Robot Aktif Deep Learning Experience ADLX Facilitator of Roots Program by Nama Foundation, dan Bapak Erdin Kamarudin Eskom MM Owner Engkasaku ID Community Cloud Engineering di DIV Airnav Indonesia Bandara Juanda. Untuk mengefisienkan waktu, silakan Bunda Umi untuk memandu jalannya acara ini. Terima kasih Bunda Umi Tira Lestari. Malam ini kayaknya Kelor spesial ya, karena dipandu oleh dua Umi. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum acara kita mulai, yaitu tentang pemaparan tentang Optimizing Cloud Computing in Education yang akan disampaikan oleh Bapak Rudi Prihatin. Sebelumnya mari kita membaca berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing agar acara kita kali ini akan berjalan dengan lancar dan membawa berkah sekaligus manfaat. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai berdoa ya untuk kaum muslim. Bisyiril Fatihah. Amin. Kami perkenalkan pemateri kita yang pertama, yaitu Bapak Rudi Prihatin, SSI. Saya bacakan dulu kurikulum vitae-nya. Beliau S1 Elektronika dan Instrumentasi, benar Bapak ya? Instrumentasi UGM, kemudian Komunitas Kampung Robot, kemudian beliau juga mengajar robotik untuk siswa, kemudian beliau juga konsultan pendidikan di bawah naungan PT NICE Indonesia. Mohon maaf kalau ada kesalahan pembacaan Bapak. Betul. Itu beliau akan memaparkan bagaimana mengoptimizing cloud computing di dalam pembelajaran. Begitu Bapak, nggih? Nggih, ya. Baik. Untuk teknik, karena malam ini ada dua pemateri, nanti disampaikan dulu materi oleh Bapak Rudi, kemudian kedua oleh Bapak Erdin. Lanjut kemudian ada tanya jawab. Begitu Bapak. Ya. Baik, kepada Bapak Rudi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu. Nanti saya sebetulnya ini yang paling dalam nanti sama Pak Erdin ya. Saya cuma pengantar aja dari sisi pengguna ya, dari sisi pengguna. Kemudian disclaimer dulu. Walaupun nanti yang saya sampaikan nanti banyak produk Google, tapi ini bukan bermaksud promosi Google ya, ini cuma contoh aja karena kita sudah terbiasa dan sudah banyak yang pakai Google ya. Jadi ini sekedar contoh. Kenapa Google ya, karena gratisan itu aja sih, nggak ada maksud lain ya kan, karena sebenarnya cloud itu ada macam-macam. Optimizing cloud in education ya. Ini kita memang sekarang dipaksa untuk bergerak ke cloud ya, dari yang database, web server, terus menuju ke cloud. Apa untung ruginya? Untungnya kali ya, saya nggak membahas ruginya. Apa untungnya cloud? Karena kebanyakan semua sudah banyak bergeser ke cloud. Bisnis, pendidikan, dan banyak hal ya. Sebetulnya kita sudah sering pakai cloud, cuman nggak sadar aja. Bisa dituliskan di kolom chat, cuman mungkin kita tidak diskusikan, saya hanya pengen tahu
fasilitas cloud apa aja yang sudah Bapak Ibu gunakan, dan sekaligus bisa share experience-nya, pengalamannya itu apa aja gitu. Nah, saya langsung aja. Kita sering pakai Facebook, YouTube, Google, Instagram, Twitter, ini sebagian contoh aja ya, Telegram. Tapi saya tidak masukkan WhatsApp di sini ya. Saya tidak masukkan WhatsApp di sini ya. Itu pembahasannya terpisah ya. Cloud itu apa? Mungkin sudah banyak ya, yang membahas tentang cloud itu apa. Tapi secara sederhana kita bisa katakan bahwa kalau kita menggunakan cloud, itu artinya data kita tidak di handphone kita ya, tidak di komputer kita atau laptop kita. Ya, misal kita menggunakan Facebook, upload foto ya, upload foto itu kan fotonya sudah terupload walaupun di handphone kita sudah dihapus, tapi masih ada di Facebook. Orang lain juga bisa lihat di perangkat mereka masing-masing ya. Karena apa? Karena memang itu tersimpan di cloud. Ya, saya rasa ini tidak perlu dibahas panjang-panjang karena semua orang juga sudah tahu dan kita sudah biasa menggunakan ya. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih dalam tentang cloud, mungkin saya sedikit bahas tentang organisasi komputer. Mungkin ada yang guru SMK di sini yang kaitannya dengan komputer ya. Ini aja untuk refresh aja ya. Organisasi komputer seperti ini, dan ini berlaku juga dalam gadget kita ya. Gadget kita kan sebenarnya komputer yang kecil, laptop, gadget, komputer, tablet, dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya organisasinya seperti ini. Kita bagi dalam 3 bagian ya. Central Processing Unit, kemudian memori, dan ada input-output. Nah, saya menyoroti di bagian memori ya, karena memori kalau dalam bahasa organisasi komputer dengan storage itu ada sedikit ada kesamaannya, tapi ada juga perbedaannya. Tapi term yang kita pakai di sini memori, bukan storage ya. Nah, storage di sini saya masukkan sebagai input-output. Saya kasih gambaran gini, ini saya berasumsi Bapak dan Ibu sekalian bukan guru TIK semuanya. Mungkin ada yang guru TIK, tapi saya berasumsi ada yang bukan TIK ya. Yang paling gampang kalau kita beli handphone ya. Beli handphone kan pasti ditawarin, Pak ini RAM 4 GB, penyimpanannya 32 GB ya. Kenapa mesti dipisah seperti itu? Karena memang berbeda fungsi. Singkat aja ya, memori itu ada beberapa jenis ROM dan RAM ya. Nah, memori yang kita bahas ini adalah random access memory. Kita tidak bahas detail tentang itu, tapi intinya RAM di sini adalah penyimpanan sementara lalu lintas data antara storage dan CPU, antara CPU dan I/O lainnya, yaitu monitor, keyboard, dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah, di sini kadang-kadang mungkin kita satu bahasa dulu ya. Biasanya kalau ini istri saya kalau misalnya ini mau nyimpen foto, waduh ini atau mau mengunduh aplikasi, selalu bilangnya kan, aduh memori saya full. Padahal sebetulnya yang full itu bukan memori. Ya, memori ya ada pengaruh ke sana, tapi yang sebetulnya dimaksud itu adalah storage atau penyimpanan. Karena apa? Karena memori yang di sini RAM, pada saat kita mematikan perangkat kita, dia akan hilang, data-data yang ada di memori akan hilang, data-data yang di dalam hilang. Sementara kan foto yang kita simpan, aplikasi yang kita unduh kan tidak hilang kalau kita matikan, karena memang tersimpannya di storage. Nah, ini dulu yang kita perlu satu bahasa dulu nih ya. Walaupun sesungguhnya yang agak membingungkan, sebetulnya storage juga memori sih, jenis memori juga karena dia menyimpan, tapi beda maksud, beda objektif gitu. Jadi termnya storage adalah penyimpanan. Nah, begitupun juga di laptop atau komputer ya. Penyimpanan data yang kita punya, baik itu spreadsheet, Word, dan lain sebagainya, itu memang disimpannya pasti di storage, di hard disk ya, hard drive disk ya, di HDD biasanya ya, di dalam penyimpanannya, bukan di memori ya. Nah, semakin besar data kita ya, tentunya kita butuh makin besar storage ya.
Nah, kaitannya dengan data. Terus apa hubungannya sama cloud? Baik. Di sini, nah ini mohon maaf kalau misalnya nggak ada suaranya ya. Bentar. Saya langsung aja. Ini saya cuma menunjukkan aja. Artinya saya cuma menunjukkan contoh dari data center yang dimiliki oleh Google ya. Oke, mohon maaf ini soalnya saya ini yang ketiga kalinya saya pakai Webex ya. Jadi saya belum rada familiar untuk yang bisa memunculkan suaranya. Jadi ini adalah data center dari Google. Jadi mereka mempunyai data center. Saya belum punya data berapa luasnya, tapi intinya bahwa penyimpanan data kita di Google itu tersimpan di sini. Ya, salah satu dari data center, salah satu ya. Artinya pasti lebih dari satu. Nanti akan diterangkan lebih panjang lagi sama Pak Erdin dan lebih panjang lebih dalam lagi sama Pak Erdin. Jadi kenapa mesti lebih dari satu? Ini untuk masalah security juga, gitu ya. Ini masalah security. Nah, oke. Ya, mohon maaf nggak ada suaranya ya. Ya, oke. Ya di sini ada engineer yang bekerja di sana, ada infrastruktur untuk penyimpanan server yang begitu banyak dan security system yang mereka jaga. Ya, saya tidak bilang bahwa Google yang terbaik, tapi ini salah satu contoh usaha dari setiap perusahaan cloud ya untuk customer mereka. Nah, kita mengenal banyak sekali penyedia cloud selain Google ya. Ada Microsoft, ada Amazon juga, mereka punya ini ya, punya juga service seperti itu. Ya, ini sekedar gambaran visual aja seperti ini. Gitu ya. Seperti ini mereka mempunyai data center di tempat mereka gitu. Oke. Cukup luas sampai jalan kaki pun dia terpaksa harus pakai sepeda ya. Oke. Nah, next ada beberapa jenis cloud ya, ada beberapa jenis cloud. Ini saya fokus di tentang service-nya. Di sini ada tabel, ada 4 row. On premises itu maksudnya gini, kalau misalnya saya pengen punya sebuah data center yang ingin saya miliki sendiri. Di sana ada aplikasi, terus ada lagi database, operating system, hypervisor, physical servers, storage, dan network. Kalau saya pengen memiliki itu semua, artinya saya harus memiliki itu semua, gitu ya. Sampai storage dan network, physical servers yang mungkin bisa Bapak Ibu sudah dapat gambaran betapa besarnya server di Google, kemudian hypervisor termasuk operating systemnya. Artinya di sini infrastruktur yang dipakai itu cukup besar, belum lagi SDM yang dibutuhkan. Nah, di dalam cloud untuk service-nya terbagi atas 3 ya. IaaS, Infrastructure as a Service, kemudian PaaS, Platform as a Service, kemudian Software as a Service. Kita di antara kita sebagian besar menggunakan apa? Ya, kita seperti saya tadi ini saya sedang mempresentasikan menggunakan Google Slides. Nah, softwarenya udah disiapin sama Google, segalanya udah disiapin sama Google. Ya, aplikasinya. Artinya saya sedang menggunakan SaaS, Software as a Service. Ya, tapi ada beberapa perusahaan atau beberapa lembaga yang ingin ini sendiri deh, aplikasinya bikin sendiri supaya unik. Ada juga seperti itu ya, platform as a service. Artinya customer menyediakan sendiri programmer untuk membuat aplikasinya ya.
Dan yang terakhir ada lagi perusahaan cloud yang menyewakan hypervisor sampai network. Artinya aplikasi, database, sama operating system itu disiapkan oleh customer. Semuanya itu tergantung dari kebutuhan masing-masing lembaga. Nah, bisa dibayangkan ya kalau misalnya saya pengen punya server sendiri, apa aja yang harus disediakan, ya. Jadi ini salah satu solusi cepat kalau kita pengen lembaga kita bisa lebih bagus, dimana kita misalnya mau yang agak keren nih tampilannya, sudah banyak penyedia cloud yang menyediakan, gitu. Tapi kalau misalnya kita pengen unik nih, bisa juga kita buat, dan kita tidak harus membangun sebuah sistem hardware yang cukup mahal, ya. Dan bisa cepat. Coba bayangkan kalau misalnya kita pengen bikin sendiri ya, pengadaannya berapa lama, instalasinya berapa lama, belum lagi kita melatih sumber daya manusia. Itu beberapa keuntungan cloud. Maka benefit dari cloud itu sendiri ada beberapa ya. Pertama ini jelas low investment. Low investment. Kalau dalam dunia industri itu ada dua jenis expenditure atau pengeluaran. Pertama capital expenditure, yang kedua operational expenditure. Nah, supaya bisnis bisa jalan cepat, ya capital expenditure-nya yang dikecilin, ya kan cari utangan mungkin susah, ya udah kita pakai yang ada aja, tinggal operation opex-nya yang digedein. Makanya kalau kita pakai cloud, itu benefitnya itu low investment. Terus juga nggak butuh expert atau ahli ya, tenaga ahli yang untuk maintenance sudah ada yang menangani di perusahaan penyedia cloud. Accessible easily, artinya kita bisa mengakses selama itu ada internet dimanapun kita punya data, gitu. Dan kolaboratif data, artinya kita bisa kerja bareng-bareng dalam satu file, etc. Ini dan lain-lain, gitu. Ya, oke. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan pendidikan? Ya, cloud for learning. Ada banyak sekali ya, ada banyak sekali. Saya tidak akan menerangkan satu persatu. Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian sudah banyak menggunakan yang saya tunjukkan di gambar ini, ya. Nah, dari ini semua itu kita bisa bagi menjadi dua jenis. Yang kita lakukan sekarang ini live, real time, ya. Itu kita bisa golongkan dalam online learning yang sinkronus, ya. Online yang sinkronus. Apa keuntungannya? Keuntungannya kita bisa interaksi langsung, misalnya ada tanya jawab bisa langsung ketahuan, ya, bisa langsung ditanyakan ke narasumbernya. Terus apa yang jadi ini tantangannya? Instead of saya bilang problem ya, saya bilang ini tantangan. Kalau kita pakai live, artinya tidak ada waktu learner atau pembelajar untuk mencari sumber-sumber bahan. Artinya dia harus real time, saat itu juga dia harus bisa. Satu itu. Nomor dua, biasanya butuh jaringan jaringan internet yang stabil, ya. Butuh jaringan internet yang stabil. Ini belum bicara tentang biaya ya. Tentunya kalau misalnya kita membuat pertemuan live seperti ini via online, tentunya mungkin lumayan besar ya, lumayan besar. Ya, itu kita golongkan dalam sinkronus. Nah, ada solusi lain yaitu asinkronus. Asinkronus artinya kita bisa sewaktu-waktu, tidak harus di real time. Ya, misalnya kita misalnya bahannya keluar jam 7 pagi, terus kita lihatnya jam 7 malam, tidak ada masalah. Selama itu belum masuk tanggatnya, ya. Asinkronus, ya. Mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah dengar ya, sinkronus versus asinkronus. Mana yang lebih baik? Ya, yang lebih baik adalah menggunakan dua-duanya, ya, dikombinasikan, ya, dikombinasikan. Nah, ini enaknya menggunakan cloud. Ya, saya mungkin bisa sedikit ini. Kita bisa satu platform. Saya ulang lagi disclaimer ya, saya bukan bermaksud mempromosikan Google. Ini contoh yang paling gampang ya. Contoh misalnya di Google itu ada Google Classroom. Kita bisa buat nih misalnya ini ini sekedar simulasi, ada kelas misalnya namanya robotika.
saya dikasih tugas ya, ini pura-puranya saya jadi siswa ya. Nah, di sini sang guru bisa memberi saya beberapa materi, misalnya materi ini ya. Oke. Saya dikasih materi ini. Nah, saya masuk di sini. Ini masuk di Google Slides, masih produknya Google juga. Ya, saya bisa lihat materi di sini ya. Terus di sini ini salah satu ini seperti PowerPoint sebetulnya, hanya ini produk Google yang ada di cloud ya. Saya bisa lihat materi di sini. Jadi saya sebagai seorang siswa saya bisa mendapatkan materinya di sini tanpa saya harus menyimpan filenya ya. Nah, terus selain itu juga ada lagi yang lain, contoh yang lain. Pak guru saya bisa mengirimi saya soal-soal ya, soal-soal. Kita kembali ke sini, ini sekadar contoh. Ya. Misalnya dia bisa mengirim soal ya, mengirim soal dan saya bisa jawab seperti itu. Ya. Nah, ini artinya kita bisa kerja dalam satu platform ya. Satu platform namanya cloud ya. Ini sekadar contoh. Di sini ada tugas kelas. Ya, ada tugas kelas di mana saya banyak di ini. Misalnya ini ada introduction to Arduino, misalnya untuk pengenalan itu macam-macam ya. Macam-macam. Saya misalnya buka di forum. Kalau tadi yang saya tunjukkan adalah Google Slides. Ya, mohon maaf. Nah, di sini kita bisa juga masukkan. Nah, ini misalnya untuk membangkitkan minat siswa. Saya bisa share di sini, misalnya saya masuk di sini, saya bisa lihat YouTube di sini ya. Kan masih keluarga Google juga gitu. Ya, ini sekadar contoh ya, sekadar contoh. Oke. Jadi di sini saya bisa untuk menarik minat siswa, misalnya saya carikan link YouTube yang sesuai macam itu. Artinya kita bisa bekerja dalam satu frame tanpa harus bekerja keras untuk menyediakan hardware-nya, kemudian aplikasi-aplikasinya juga sudah dibuat menarik oleh engineer Google. Ya, baik. Saya stop sharing. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi dalam pendidikan kita bisa mengoptimalisasi cloud ya untuk pendidikan. Apalagi di masa pandemi ini, di mana semuanya itu serba cepat. Semuanya serba cepat. Nah, kalau kita belajarnya dari nol, ya waktunya mungkin akan terbuang, sementara siswa kita sudah di rumah, sudah nunggu-nunggu materi nih ya. Sudah nunggu-nunggu materi ya. Salah satu solusinya ya cloud ya. Jadi kalau dengan cloud itu sudah ada aplikasi-aplikasi yang sudah dirancang oleh engineer-engineer yang punya cloud, dan kita bisa membuat sistem yang terintegrasi. Ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Itu pilihan dari lembaga, masing-masing lembaga, tergantung dari kebutuhannya. Hanya pesan saya, yang pertama-tama yang dibangun adalah SDM-nya dulu. SDM-nya dulu, dalam artian begini, kalau kita langsung ke yang canggih biasanya memang agak ini apa ya istilahnya, kadang-kadang kecanggihan itu belum tentu bisa optimal gitu. Ini sebetulnya agak ada sambungannya dengan materi yang pekan lalu ya, Sabtu pekan lalu, Pak Anton ya. Itu kan mendemonstrasikan bagaimana integrasi antara Google Spreadsheet sama Google Dokumen ya kalau nggak salah, dan Google Drive untuk membuat sertifikat. Nah, itu salah satu contoh keuntungan dari cloud gitu. Itu salah satu contoh optimasi dari cloud itu. Dan ini bisa mempercepat kerja sekolah ya, untuk memberi pelayanan yang terbaik untuk anak didik kita dan untuk orang tua siswa juga gitu. Ini bisa jadi salah satu alternatif gitu. Bisa jadi salah satu alternatif gitu. Ya.
Itu dari sisi pengguna, Ibu. Nanti untuk yang lebih dalamnya, lebih teknis lagi, itu nanti akan disampaikan oleh Pak Erdin. Ya, mungkin itu aja, mungkin Bu, yang supaya nanti bisa lebih dalam lagi pembahasannya. Jadi yang dari saya cukup sampai di situ. Ya. Baik. Ya. Terima kasih Bapak Rudi. Ya, Bu. Bunda Umi. Hah? Ini pemateri kedua kan belum masuk ke room ini ya? Sebentar, Ibu. Sebentar. Ini lagi di sebelah saya. Saya koordinasi sebentar, Ibu. Sebentar ya. Gimana, Bun? Saya koordinasi dulu sebentar, Ibu. Ya, Ibu. Apa kita buka ini pemateri aja? Keduanya satu. Enggak, itu satu rumah, Bun. Tunggu sebentar. Iya, sebelah saya, Bu, sebentar. Oh iya. Iya, sebentar, Bu, sebentar. Oke, saya bacakan dulu CV-nya Pak Rudi. Ya. Baik. Pemateri kedua kita kali ini adalah Bapak Erdin. Oh, mohon maaf kok Bapak Rudi, Pak Erdin. Pak Erdin Kamarudin, Eskom MM. Beliau lulusan Diploma 3 Teknik Navigasi Udara di Poltek Penerbangan Makassar. Kemudian S1-nya Teknik Informatika di STIMIK Bina Mulia Palu. S2-nya Magister Manajemen di Universitas Muslim Indonesia Makassar. Pengalaman kerja beliau teknisi di Bandara Mutiara Sia Al Jufri Palu tahun 1998, kemudian dosen Politeknik Penerbangan Makassar sejak 2007, kemudian programmer di Bandara Sultan Hasanuddin tahun 2007, engineer di Bandara Juanda Surabaya sampai sekarang, juga sebagai owner angkasaku.id Community Cloud. Demikian kepada Bapak Erdin, dipersilahkan. Ya, Erdin. Nah, ya, Bu. Ya, sambil bicara bisa kan? Bisa ya? Ya, ini sudah on. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, videonya bisa dihidupin? Oh iya, sebentar, Bu. Biar teman-teman juga kenal ini, Bapak. Oh iya. Sebelahan. Oke, saya. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya baru pertama kali ini bisa bergabung sebagai diundang untuk bisa mengisi materi yang terkait dengan cloud. Sebelumnya seperti yang telah disampaikan oleh Pak Rudi tadi terkait dengan cloud atau istilahnya cloud computing, itu apalagi sekarang ini sedang booming adanya cloud. Istilah cloud itu sangat booming karena mungkin terkait dengan kondisi dunia saat ini karena ada corona yang mengakibatkan hampir di semua lini kehidupan itu mulai banyak melirik teknologi yang berbasis online. Nah, di sini yang cukup menarik ya bagi saya pribadi itu betapa cepatnya pergeseran teknologi tersebut, atau mungkin lebih, kalau saya istilahnya lebih dipaksakan gitu ya untuk segera memasuki dunia online ya, dari bidang pendidikan, di bidang pemerintahan dan lain sebagainya ya. Bahkan kalau kita lihat di bahkan banyaklah implementasi yang masuk ke sistem cloud ini. Nah, sebelumnya seperti yang diutarakan Pak Rudi tadi ya terkait dengan cloud computing.
Kalau kita ibaratkan itu kita seperti memiliki komputer, tetapi di secara fisik tidak ada gitu ya di depan kita, secara fisiknya nggak kelihatan, tetapi adanya di jaringan internet ya, di jaringan internet. Ya. Nah, menariknya yang membedakan antara sistem cloud computing ya, dengan internet biasa ya pada umumnya adalah sistem cloud computing ini dalam satu sistem sudah melibatkan banyak aplikasi yang akan kita butuhkan gitu ya, yang kita butuhkan. Nah, yang membedakan di situ. Jadi ada media penyimpanan, ya, ada storage-nya, kemudian itu seperti Google Drive misalnya ya. Kemudian ada aplikasi-aplikasi Office ya, dan lain sebagainya. Nah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ya sudah banyak berinteraksi dengan sistem seperti ini. Ya, apalagi di masa pandemi ini, ya bapak ibu guru kan mau nggak mau ya menggunakan sistem itu untuk melaksanakan ujian atau melaksanakan kuliah jarak jauh atau apa namanya pendidikan jarak jauh. Nah, di sini yang jadi concern saya amati beberapa teknologi cloud yang ada. Mungkin yang paling dikenal ya, yang paling terkenal ini teknologi yang dikembangkan oleh Google ya. Google berusaha mengambil pangsa pasar cloud tersebut dengan menyediakan banyak sekali infrastruktur ya, baik berupa servernya maupun berupa softwarenya. Seperti yang tadi dikatakan, ada yang berbasis infrastruktur sebagai layanan sebagai service cloud atau sebagai software. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ya, apabila kita ingin menggunakan sistem cloud, ya, cloud yang manakah yang sesuai ya, dengan yang akan kita butuhkan. Nah, ini kalau kita bicara dunia pendidikan, ya saya rasa kita sebenarnya ya sangat membutuhkan sebenarnya yang namanya cloud ya, dengan kondisi saat ini. Nah, tetapi bagaimanakah kita memilah-milah cloud yang ada sehingga sesuai dengan yang kita butuhkan, entah itu dari segi infrastrukturnya, dari sisi softwarenya, sisi sistem caranya cloud itu menservis kita ya, namanya kan as a service. Jadi seperti itu. Kalau kita tinjau ya, ada 3 hal ya yang kita gunakan untuk menilai ya sistem cloud yang kita gunakan. Pertama terkait dengan produktivitas ya. Apakah cloud yang kita pakai itu meningkatkan produktivitas kita ya. Itu. Jadi kalau dalam hal ini kita bicara terkait aspek infrastruktur dan softwarenya ya, dan layanan softwarenya itu. Apakah di situ ada Office-nya misalnya, Word-nya, Excel, PowerPoint yang sering kita pakai sehari-hari gitu ya. Kemudian dari sisi kontrolnya, dari sisi kontrol atau pengendaliannya, apakah mudah dikendalikan sistem cloud computing tersebut? Apa kita bisa dengan mudah mengakses melalui perangkat mobil kita, handphone, tablet, laptop, ya, ataukah kita atau bisa terkoneksi dengan mudah dengan satu organisasi kita ya, misalnya satu sekolah, mungkin ada bapak ibu guru di situ, ada perangkat-perangkat yang lain yang membutuhkan kerjasama di situ.
Nah, kemudian yang ketiga dari sisi kolaborasinya ya, tadi sisi kolaborasi yaitu sisi bagaimana cloud itu bisa melayani kita secara kolaborasi ya, secara bersama-sama gitu. Jadi apakah sistem sharingnya seperti apa? Bahkan teknologi yang sekarang memungkinkan satu file bisa kita edit rame-rame gitu ya, sesuai dengan akses perizinannya. Nah, sistem kolaborasi ini terkait dengan sistem community ya, komunitas kita di sekolah, kita punya organisasi sekolah, atau kita punya organisasi apa namanya ya, kelompok kerja kita ya, dan lain sebagainya ya. Jadi saya rasa ketiga hal tersebut itu bisa jadi penilaian kita seperti apakah cloud yang kita butuhkan ya. Ya tentunya di sisi lain adalah dari sisi apa namanya, sisi security jelas ya, itu wajib, sudah wajib security. Nah, terus investasi ya, bagaimana kita menginvestasikan pembiayaan kita untuk bisa mendapatkan layanan cloud tersebut. Nah, di sini yang jadi menarik ya bagi saya pribadi, karena saya berkecimpung di dunia IT, terutama dunia IT penerbangan karena saya di bandara. Itu kalau kita tinjau dari sisi kepemilikan cloud, itu ada namanya private cloud. Nah, itu biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau oleh lembaga-lembaga yang khusus jaringannya gitu. Jaringannya dia punya fasilitas sendiri, mungkin dari perbankan dan lain sebagainya, sehingga infrastrukturnya hanya dia yang pakai, itu private cloud. Nah, seperti di bandara juga demikian ya, lebih banyak menggunakan private cloud. Nah, kemudian ada juga cloud yang infrastrukturnya mungkin milik perusahaan, tetapi dia beri layanan kepada publik, ya, namanya public cloud, ya, public cloud. Nah, di sini banyak sebagian masyarakat, yang besar masyarakat menggunakan cloud ya dalam skala yang berjenis publik ini. Nah, kemudian ada juga yang campuran, ada juga ya campuran cloud, namanya apa namanya, hybrid cloud ya, itu campuran. Nah, ya di sini yang saya perhatikan ya, saya amati ada cloud ya yang sifatnya bisa kita gunakan secara komunitas ya, community cloud istilahnya. Community cloud masih masuk dalam ranah public cloud. Nah, ini yang jadi concern saya di sini ya. Saya berusaha merintis cloud yang berbasis komunitas ini karena saya lihat ya perkembangan apa nih, kebutuhan cloud ya, baik untuk saat ini itu kayaknya cenderung meningkat dan cenderung banyak, sehingga saya berpikir apakah mungkinkah ya kita mengembangkan sistem cloud kita sendiri untuk organisasi kita sendiri ya, untuk sekolah kita ya, untuk kantor kita, lembaga kita, sehingga cloud itu mampu kita kontrol sepenuhnya itu, dan hak akses kemudian file-file yang ada di dalamnya itu sepenuhnya kita yang pantau ya, kita yang pantau. Nah, bahkan aplikasinya sekalipun ya, yang namanya software as a service-nya itu kita yang bisa ini ya, tentukan gitu, kita tentukan kita mau install ini di dalam cloud kita sendiri, itu terserah kita, bebas gitu ya. Nah, setelah apa namanya kita lihat perkembangan, ternyata ada gitu ya, di beberapa negara Eropa itu berkembang di
beberapa universitas yang dikembangkan di sana itu lebih mengembangkan sistem community cloud ini, sistem komunitas cloud. Mungkin di negara kita masih awam gitu ya terkait dengan community cloud. Yang kita kenal dan kita banyak berinteraksi adalah cloud yang diproduk oleh Google, oleh Microsoft dan sebagainya, oleh yang kepemilikan dari perusahaan-perusahaan besar gitu. Dan memang tidak dipungkiri mereka basicnya bisnis, memang untuk bisnis ya, untuk bisnis. Sebentar Pak Erdin, mohon maaf. Ya, silahkan. Apakah tidak ada PPT atau slide begitu Bapak untuk materi ini? Sebenarnya ada nih, komputer saya tidak bisa. Oke, kita ini aja, mungkin bisa saya contohkan ya. Saya contohkan model community cloud yang baru mungkin sudah saya siapkan sebenarnya, saya install untuk ini, mungkin untuk bisa ditunjukkan ya. Bisa ya, tidak apa-apa. Nah, salah satu mungkin saya share screen dulu. Mungkin di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang mengelola sekolah ya, mungkin kan memiliki website, ya, memiliki hosting sendiri. Nah, itu sangat memungkinkan untuk kita membangun cloud kita sendiri, ya, membangun cloud computing kita sendiri. Nah, salah satu aplikasi ini yang saya cobakan di hosting saya. Ya, ini jadi secara software ya, software as a service-nya itu berbasis open source ya, berbasis open source, free jadinya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin kalau yang memiliki basic komputer ya mungkin bisa coba mengoptimalkan hosting sekolahnya ya, kalau memiliki website itu pasti ada hostingnya, itu untuk punya cloud sendiri gitu ya, tanpa ketergantungan dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki cloud yang saat ini ya ada gitu. Nah, jadi lebih lebih bebas, lebih bisa mengontrol isi ya dari komputer kita sendiri, baik itu dari sisi softwarenya, dari sisi file-file yang ada, kemudian dari sisi aplikasi yang kita pasang di situ, karena semua di situ sifatnya open source. Ya. Memang dikembangkan untuk komunitas ya, untuk komunitas. Nah, ini adalah salah satu ya, mungkin kelihatan ya di screen, di layar bisa gitu. Ini adalah salah satu bentuk cloud yang berbasis komunitas ya. Ini salah satu produk dari komunitas Nextcloud ya. Ada banyak sebenarnya, ada Nextcloud, ada OnCloud, ada banyak hal. Ini yang ya saya pilih-pilih yang kira-kira bisa menyediakan kebutuhan untuk kita bekerja gitu ya. Satu ciri-cirinya itu dari sisi aplikasinya, di situ ada Office, ya, ada layanan Office, ya bahkan bisa kita share. Kemudian salah satunya itulah yang kita butuhkan, bisa kita kembangkan juga. Kemudian sisi komunikasi, ya sisi komunikasi di sini bisa di ini ketutupan. Ya, dari sisi cloud sebagai alat komunikasi ya, itu juga memungkinkan ya. Di sini juga
sudah satu sistem, ya, satu sistem yang ada. Kemudian cloud sebagai sarana produktivitas kita bekerja. Di situ ada apa namanya, mind mapping ya, misalnya untuk membuat sketsa untuk mengembangkan pemikiran kita. Kemudian ada juga map, peta yang berbasis open source juga. Kalau selama ini kita mengenal Google Map, ya. Kalau di sisi open source banyak juga produk-produk open source, ada OpenStreetMap dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita membuka ini, buka berkas, berkas juga kalau di Google namanya Google Drive ya. Kalau di sini kita bisa pasang berkas kita sendiri, dan ini sangat support dengan aplikasi untuk desktop, komputer, dan Android. Ya, di Android kita juga bisa pasang dan kita arahkan alamatnya ke cloud kita sendiri ini ya, ke alamat cloud kita sendiri. Itu ya, syaratnya memang secara infrastruktur kita harus, sekolah tersebut harus memiliki hosting ya, memiliki hosting. Paling nggak kalau dia punya website pasti punya hosting. Nah, itu hostingnya itu dimanfaatkan sebagai media penyimpanan sebagai cloud computing. Nah, ini salah satu contohnya. Ini yang untuk pengelolaan berkas. Kemudian ada foto aktivitas. Nah, kemudian ini adalah aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi, bisa chatting, bisa video call, bahkan ada layanan video conference juga. Ya, tentunya kalau ini di server di hosting kita ya sebatas apa namanya, ya sebatas inilah, kita memiliki hosting tersebut ya, kita sewa seberapa ya segitu ya, sampai unlimited. Apalagi sekarang hosting sudah cukup murah ya, cukup murah sekali, bahkan unlimited storage, unlimited bandwidth. Nah, ini untuk sarana komunikasinya. Kemudian ada lagi ini untuk sebagai kalender ya, peta. Nah, bahkan saya mencoba mengintegrasikan aplikasi website kantor saya gitu ya, yang aplikasi yang saya bangun di sistem cloud community ini ternyata bisa juga gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Saya mengintegrasikan jadi berupa link ya, link alamat, link website. Nah, ini contohnya, itu sama sekali tidak terganggu. Cukup ini, cukup bagus. Nah, dan lain sebagainya ya, banyak layanan yang bisa kita optimalkan ya. Karena saya lihat kan ini temanya mengoptimalkan cloud ya, untuk keperluan pendidikan. Saya kira ya cukup membantu pekerjaan kita. Kemudian kalau untuk layanan files, integration, monitoring, Office. Nah, untuk sistem Office-nya ya kita sama seperti kalau di Google itu ada apa namanya, kalau Word itu ya, Google dokumen ya, layanan dokumen. Di sini bahkan memungkinkan kita untuk bekerja bersama-sama gitu ya. Jadi satu dokumen bisa diedit banyak orang ya. Nanti silahkan dibuka sendiri, pelajari sendiri. Ini salah satu bentuk dari community cloud ya, yang kira-kira bisa kita optimalkan ya, untuk kita buat sebagai basis data ya, basis komputer di cloud ya, di lembaga kita masing-masing. Ya. Mungkin dari sini ada yang ingin menyampaikan atau
bertanya ya atau gimana silahkan ya. Ini saya hanya memberi ini aja gambaran saja bagaimana secara cloud itu bekerja dan bagaimana kita bisa memilah-milah cloud yang ada karena perbedaannya cukup mencolok sekali pada saat kita berinteraksi dengan ya cloud yang diproduk oleh ini ya oleh perusahaan-perusahaan penyedia provider ya dari cloud. Intinya bagaimana dari sisi produktivitas kita bisa meningkat, kemudian kita bisa mengontrol zone kita sendiri, dan juga secara community atau secara organisasi itu bisa terpenuhi. Ya demikian Ibu, mungkin bisa ada interaktif. Baik, Ya. Pak Erdin. Ya, bagaimana? Materi yang sangat keren sekali ya. Kalau saya pribadi sebagai guru sanawiyah ini butuh penjabaran yang lebih banyak lagi. Ini ada beberapa pertanyaan Bapak di room chat. Itu yang pertama ini dari Bapak Denny. Pak Rudi, pembelajaran dengan penggunaan cloud ini apakah biayanya mahal? Dibuka aja. Monggo, bisa Pak Rudi, bisa Pak Erdin ini yang jawab. Yang pertama, pembelajaran dengan menggunakan cloud ini apakah biayanya mahal, Bapak? Oh ya, sebentar. Ini saya ini dulu ya. Saya stop share dulu ya. Sebentar Bu. Apa bisa host yang men-stop share Bu? Enggak tahu. Oh ini ada. Saya kehilangan tombol stop sharing. Tentang mahal atau murah, bisa murah, bisa mahal, bisa gratis. Jadi ya, jadi begini, itu tergantung dari kebutuhan. Yang saya contohkan tadi itu kan gratisan, tapi kan kapasitasnya kecil, Ibu. Kalau ini kita bicara tentang Google ya, Google, fasilitas Google itu bisa murah, ya mungkin bisa ditambahkan sama Pak Erdin. Kalau mau murah, kalau kapasitas lembaga kita masih kecil ya bisa dibikin bahkan gratis. Tapi seiring dengan waktu biasanya semakin besar lembaganya akan membutuhkan kapasitas ruang yang makin besar. Tapi dengan cloud, semahal-mahalnya cloud tetap lebih murah daripada kita memasang perangkat sendiri, memasang server sendiri, ya, karena komponen biayanya banyak dan butuh modal besar. Artinya untuk memulai punya perangkat atau untuk bisnis kita atau untuk lembaga kita butuh modal. Karena kalau cloud kan minimal modal, ya. Sambil bertumbuh kita bisa ini. Nanti akan ditambahkan oleh Pak Erdin seberapa mahal ya. Itu tadi sekedar contoh ya, yang saya kasihkan tadi. Kalau misalnya kita mau pakai Google Classroom, kita juga bisa pakai slide, pakai spreadsheet dan lain sebagainya. Itu fasilitas Google untuk lembaga yang masih kecil. Beberapa teman di Jakarta bahkan berlangganan kapasitas di Google tiap bulan. Dia rela mengeluarkan uang 40.000 per bulan untuk kapasitas 100 giga atau berapa saya lupa. Nah, cuman kalau dengan cloud yang community ini tidak besar sih. Mungkin Pak Erdin bisa menambahkan. Ya, mungkin mau di ini kah, Pak? Atau mau dimasukkan ke Nextcloud? Gitu ya. Kami share screen lagi. Sebentar. Share konten Google Chrome. Ya. Jadi ini mungkin ada sedikit perbandingan Bapak Edin, Nextcloud ya. Nextcloud.com. Let's compare. Kasih slide lagi. Ya, ada beberapa penyedia cloud yang mungkin kita bisa lihat di sini ya. Kalau mau menyiapkan cloud,
Ada pertanyaan, kalau sekolah mau menyiapkan cloud, yang disiapkan saran saya sumber daya manusianya dulu sih. Itu. Karena nanti mau secanggih-canggihnya cloud, kalau sumber daya manusianya nggak ini, jadi kelamaan. Sini. Maaf. Ya, oke. Ya, nanti menyesuaikan. Nah, ini contoh perbandingan. Mungkin Pak Ertin bisa satu rumah, jadi kita nggak usah physical distancing. Suaranya agak keras ya Pak Ertin ya. Iya, Bapak-Bapak Ibu-Ibu bisa lihat ya di layar. Di situ kita membandingkan ya antara cloud yang berbasis komunitas, dalam ini yang kita ambil contohnya adalah Nextcloud ya. Masih banyak produk yang lain juga, tapi bisa dibanding-bandingkan ya secara aspek layanan dan fasilitasnya. Kemudian di situ ada Google Drive, ada produk dari Microsoft ya, Office 365, itu juga layanannya berbasis online juga. Kemudian ada OnCloud, ada Box, ada Citrix, ada Dropbox, dan masih banyak lagi produk-produk yang lain. Nah, di sini yang perbandingan yang membedakan ya antara cloud komunitas dengan ini adalah ininya ya, apa namanya, kepemilikan atau lisensinya. Kalau cloud komunitas rata-rata dikembangkan secara open source ya. Open source ini ada organisasi nirlaba yang memanage para ahli di programming yang mau berbagi ilmu untuk mengembangkan sistem open source. Nah, kalau yang lainnya itu lebih ke kepemilikan kepemilikan perusahaan ya, itu atau proprietary istilahnya proprietary. Nah, jadi kemudian dari sisi storage-nya ya, storage itu media penyimpanannya itu kita bisa lihat di sini, mungkin ada yang unlimited ya. Kalau masalah unlimited atau enggak unlimited itu tergantung dari dari kapasitas layanan yang diberikan. Nah, kalau yang proprietary biasanya semakin besar ya semakin banyak kita harus investasikan ke dalamnya. Nah, kalau yang berbasis komunitas untuk media storage itu tergantung kembali ke kita sendiri ya, kembali ke organisasi atau komunitas yang akan menggunakan. Karena yang dimaksud open source di sini adalah SaaS-nya ya, software as a service-nya di sistem cloud itu. Di software-nya ya, layanan software-nya itu berbasis open source itu artinya kita bisa menggunakan untuk keperluan kita sendiri. Sementara kalau makanya di sini yang titik poinnya, poin pentingnya adalah kita bisa mengoptimalkan kalau sekolahnya memiliki website, rata-rata sudah punya website semua. Nah, itu coba bisa menanyakan ke adminnya masing-masing ya yang mengelola website tersebut apakah dia menggunakan hosting, ya menggunakan layanan server yang ada di internet, itu kapasitasnya berapa, itu bisa ditanyakan oleh masing-masing kita gitu, ditanyakan. Kalau memungkinkan misalnya kapasitasnya maksudnya tidak hanya website saja, tetapi bisa menggunakan layanan hostingnya, kita bisa manfaatkan itu untuk media penyimpanan cloud kita sendiri. Jadi kita bisa memanfaatkan website sekolah kita untuk kita jadikan sebagai cloud computing sekolah kita gitu, yaitu dengan cara memasang aplikasi yang berbasis open source ya. Ini contohnya adalah Nextcloud ini ya, contoh. Saya sudah mewakili banyak software yang ada di dalamnya.
Kemudian dari sisi ininya apa namanya scalability-nya. Scalability-nya rata-rata kalau yang proprietary kayak Google Drive, Office 365, OnCloud ya, dan lain sebagainya, itu dia kasih batasan-batasan ya, mungkin hanya 5 giga, 10 giga, atau unlimited, atau berapa user yang bisa pakai, hanya 20, misalnya hanya berapa, nggak sampai 100 misalnya. Setelah itu harus berbayar, harus membayar yang cukup banyak misalnya. Nah, kalau cloud komunitas terserah kita ya, terserah kebijakan dari organisasi itu mau membolehin siapa yang masuk ya, kemudian membatasi pakai software yang mana terserah. Nah, kemudian kalau dari sisi klien ya, sisi klien di sini seperti tadi yang saya sampaikan, dari sisi produktivitasnya apakah dia kompatibel dengan perangkat mobile kita, mobile kliennya sama Android kah, aplikasi Android, aplikasi-aplikasi yang lain apakah support atau enggak. Kita bisa menilai di sini ya, bisa menilai. Kemudian dari sisi sinkronisasi data, saat kita membuat dokumen di komputer kita, apabila kita sudah sinkronkan dengan sistem cloud, ya, maka dokumen kita akan secara otomatis tersimpan di dalam cloud, ya, langsung sinkron ya. Bahkan kita bisa setting sinkronisasinya pada saat komputer on, terkoneksi internet, langsung melaksanakan sinkronisasi sendiri. Dan ini untuk sistem community cloud ini support semua ya, support. Ini ada centangnya hijau. Ini ada beberapa layanan ya juga support. Ada yang tidak support juga, atau ada yang support tapi harus membayar lebih. Kemudian dari sisi desktop client, kalau tadi dari sisi mobile client, maksudnya handphone atau tablet. Kalau dari sisi desktop client itu komputer, PC atau laptop yang kita miliki itu bisa sinkron atau enggak, atau ada aplikasinya atau enggak untuk terkoneksi dengan sistem cloud yang ada. Nah, di sini kita bisa nilai mana-mana aja yang ada, ya, dan lain sebagainya di sini. Ya, gimana Ibu? Bunda Umi. Ya, Bun, sebentar. Itu ada Pak Bahar mungkin mau bertanya. Halo, Bun. Ya, itu ada Pak Bahar mau bertanya. Pak Bahar silakan. Iya, silakan. Pak Bahar mungkin mau bertanya. Om Bahar. Iya, itu ada Pak Bahar mau bertanya. Pak Bahar silakan. Iya. Halo. Ya, silakan Pak Bahar. Ya, ini tadi presentasi tentang OnCloud ya, tentang cloud computing ya. Ya, baik Pak, tentang cloud computing. Ya, ini ya halo. Ya, silakan Ya, Pak. silakan. Silakan. Ya, mau nanya soal cloud computing ini. Tadi kan sudah dijelaskan tuh pakai platform Nextcloud ya. Dari sekian banyak platform yang di-compare tadi ditampilkan, ada yang Nextcloud, ada Dropbox, ada Google Drive, ada OnCloud. Dilihat dari sisi kelengkapan paket software yang ada di dalam cloud ini,
kira-kira yang paling proper untuk sekolah itu yang mana dengan pertimbangan mungkin dari sisi budgeting, kemudian hardware juga, terus akses internet juga. Itu kira-kira mungkin bisa ada yang recommended gitu dari compare yang tadi sudah di-share di layar. Terima kasih. Ya, baik Cuma itu Bapak. doang, Om Bahar, pertanyaannya. Ya, benar yang ini. Nah, Ya. soalnya saya pernah ngoprek itu OnCloud ya. Kalau yang Nextcloud ini saya baru lihat juga rupanya dia dari sisi komparasi itu paling bagus saya lihat ya, dari sisi jumlah user juga unlimited. Baik Pak Bahar, di sini kalau kita tinjau ya, yang pertama tadi mengakibatkan banyaknya budget ya, itu adalah ini ya, kepemilikan cloud-nya, kan software-nya. Di sini kita bisa menilai. Jadi kalau dari sisi tersebut, kalau ini misalnya ya, sekolah itu tidak masalah dengan anggaran ya, kalau tidak masalah dengan anggaran ya silahkan bisa inilah memilih yang layanannya mungkin paling bagus ya, tapi dengan konsekuensi ya investasinya kita cukup besar, untuk mengambil cloud tersebut, misalnya kepemilikan di Google Drive misalnya. Karena untuk Nextcloud mungkin bisa Bapak coba, karena sebenarnya Nextcloud ini adalah pengembangan dari OnCloud ya, OnCloud yang bersifat open source. Jadi kalau OnCloud itu proprietary ya, ada kepemilikan satu perusahaan. Sisi open source-nya itu adalah Nextcloud. Nah, sisinya Nextcloud. Nah, sistem karena Nextcloud itu berkembang. Ya, gimana Pak? Ya. Pak Bahar. Ya, halo. Halo, iya silakan Pak. Gimana Ya. Pak? Oh iya, terima kasih penjelasannya Pak. Ternyata ini Nextcloud ini adalah ibarat kalau di dunia open source itu mungkin CentOS-nya rel gitu ya. Ya semacam itu ya. Jadi ada Red Hat, ada CentOS ya. Ada CentOS. Ada versi CentOS-nya. Ya, bisa ditemukan seperti itu. Ya, kurang lebih kayak gitu. Ini sistemnya dia bisa deploy di Linux apa aja gitu, Pak ya? Iya, jadi sebenarnya ini kan berbasis web ya, Jadi kalau webnya kita pasang di Linux bisa, kita pasang di Windows juga bisa, atau kita pasang di hosting kita sendiri juga bisa gitu. Ya, juga bisa. Ya kan paling ini ya hostnya paling di yang paling murah mungkin pakai virtual private server gitu ya. Pakai VPS juga bisa Pak, pakai yang yang bukan VPS juga memungkinkan ya, juga bisa juga. Nah, yang penting ada hosting yang bisa diinstal di situ, SSL ya, secure shell-nya. Jadi sistem security-nya bisa dipasang, bisa digunakan. Oh, hanya require HTTPS aja gitu ya? HTTPS saja ya. Oh iya. Untuk pengamanannya itu harus berbasis HTTPS karena melibatkan kalau kita gunakan handphone ya, Android atau ini kan biasanya ya
security-nya lebih tinggi, ya, lebih tinggi. Syarat security-nya lebih tinggi. Iya, iya, iya. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak penjelasannya Bapak. Sama terima Bunda. Tolong chat lagi. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Lukman, Ibu. Bunda. Ya. Assalamualaikum. Secanggih-canggihnya teknologi, pasti ada celah kelemahannya termasuk sistem cloud. Saat ini yang termasuk cloud. Penjelasannya Bapak. Halo? Silakan, Bun. Saat ini yang termasuk cloud memiliki sistem keamanan yang paling aman terhadap kebocoran data itu aplikasi cloud apa, Bapak? Begitu. Pak Rudi, Pak, ini bisa suara saya jelas nggak ya? Jelas Ibu. Oke, Pak, paham pertanyaannya? Ya, terima kasih, Bu. Sistem keamanan yang dibangun di cloud yaitu standarnya cukup tinggi ya, sebenarnya standarnya cukup tinggi. Standar yang pertama yang digunakan karena ini menggunakan internet ya, berbasis internet, itu semua saya lihat semua cloud ya, semua cloud itu sudah menggunakan basis yang namanya HTTPS. HTTPS itu sistem koneksi internet yang terpasang sistem security di dalamnya. Itu yang pertama. Artinya apa? Sistem HTTPS itu tidak bisa terkoneksi dari dua device secara bersamaan untuk satu untuk satu ID koneksi ya. Untuk satu sistem koneksi itu tidak bisa dibajak di tengah jalan gitu. Berbeda dengan sistem HTTP. HTTPS itu yang pertama. Kemudian sistem yang kedua dia dilengkapi dengan sistem token. Rata-rata ada sistem tokennya. Dan token itu ada kode khusus yang dipasang di device kita, apakah itu di laptop atau di handphone atau di browser kita, itu untuk menandai bahwa itu device itu yang kita gunakan. Tuh. Nah, kemudian kalau untuk sistem cloud yang lain ya, yang banyak juga dikembangkan oleh berbagai provider, itu ada yang berbasis koneksinya berbasis nomor handphone misalnya, ada yang banyak hal yang ini. Intinya sebenarnya sistemnya aman ya, sistemnya aman ya. Saya nggak membanding-bandingkan cloud yang lain karena itu adalah keamanan standar ya, keamanan standar dari sistem internet. Nah, cuman sisa sebenarnya dari sisi kita sendiri yang mengamankan ya, apakah kita bisa mengamankan password kita dengan baik ya, mungkin dari orang-orang sekitar kita misalnya, atau kalau kita menggunakan koneksi internet yang berbasis publik misalnya, kalau dulu ada warnet, kalau sekarang mungkin sudah enggak ya, itu kita bisa mengamankan diri kita enggak gitu ya, karena rata-rata kalau misalnya kita kelupaan password kan kebanyakan koneksinya ke email ya, di email. Jadi bagaimana cara kita mengamankan email supaya tidak dimasukin orang ya. Rata-rata mungkin kalau ada yang pakai komputer sekolah, buka email, kadang-kadang lupa nggak logout. Nah, itu akhirnya dimasukin orang, bisa dibaca email-email yang berisi password untuk connect ke cloud, ya akhirnya jadi tidak aman. Ya, itu salah satu contohnya kayak gitulah. Nah, tapi kalau secara ini prinsipnya semua sistem cloud yang dikembangkan itu security-nya ganda ya, lebih dari satu sistem security. Begitu Bu penjelasan saya. Begitu ya Bapak. Terima kasih atas penjelasannya. Bagaimana Pak Lukman, sudah jelas mboten ini jawaban dari Bapak-bapak pemateri ini? Semoga jelas ya. Bunda, ini ada pertanyaan lagi. Saya bacakan dari siapa? Rusdi Umar, dari Pak Rusdi L. Umar ini. Ya.
kepada Bapak Rudi, Ya, bagaimana kepastian masa depan cloud? Karena beberapa hari yang lalu saya membaca bahwa Google akan menghapus data yang sudah sekian tahun lamanya. Apakah ini bukan sebuah bencana, Bapak, bahwa suatu ya, bahwa apa ini ya? Sebentar. ya. Bahwa suatu waktu data kita akan terdelete dari internet. Ya. Ini pertanyaannya dua ini. Ya, Ibu. Satunya lagi nih, apakah dapat dipastikan bahwa suatu waktu ragam server cloud akan rusak? Nah, ini pertanyaannya Bapak, dua. Pertanyaan pertama saya jawab, pertanyaan kedua nanti Pak RT yang jawab. Ya, siap. Jadi, ya memang betul Google mengumumkan account yang tidak dipakai sekian waktu lamanya mereka akan delete ya. Ya, mereka akan delete. Itu kaitannya sama bisnis. Artinya gini, kalau mereka menyediakan ruang server, menyediakan kapasitas ruang simpan untuk pengguna pasif, itu artinya mempengaruhi bisnis mereka. Jadi mereka harus berinvestasi lagi kan. Artinya mereka berasumsi bahwa yang pasif artinya ya mungkin sudah macam-macam kemungkinannya. Bisa jadi memang sudah tidak menggunakan lagi, bisa jadi lupa password, tapi intinya bahwa customer pasif tentunya tidak menguntungkan buat Google. Dan saya yakin kita tidak usah khawatir. Itu kan jangka waktunya kalau nggak salah 15 bulan atau saya sempat baca emang. Artinya kalau kita pakai ya minimal sebulan sekali kan mungkin tidak akan dihapus data-data itu. Jadi menurut saya itu bagi pengguna pas ya. Nah, kaitannya sama bisnis. Kalau tidak melakukan itu mereka harus berinvestasi lagi, apalagi kan kita sebagian besar adalah pengguna Google. Setiap orang yang membeli Android otomatis pasti pengguna Google gitu. Nah, artinya kan mereka harus berinvestasi dari sisi penyimpanan, dari sisi server dan lain sebagainya. Nah, tentunya mereka harus berpikir perampingan ya, berpikir lean management ya. Dan ini juga tantangannya. Saya pernah ngobrol sama teman di kantornya menggunakan satu sistem cloud, saya tidak sebutkan merek, takut dianggap menjelek-jelekan. Sejak Maret 2020 itu dia mengeluh jadi lambat, nggak seperti biasanya. Karena sejak Maret 2020 kan artinya kita sudah mulai work from home. Nah, itu kan artinya beban bertambah untuk sistem di penyedia cloud. Sementara bisa jadi beberapa penyedia cloud belum siap dengan itu. Nah, tentunya Google kan berpikir panjang dia. Dia kan harus mempersiapkan antisipasi kalau tidak tiba-tiba terjadi lonjakan pengguna gitu. Dan pertama-tama yang dipilih ya pasti yang pasif. Tapi itu kita jangan terlalu khawatir. Kita kan kalau selama aktif menggunakan ya enggak jadi masalah gitu ya. Itu. Kalau saya pribadi biasanya saya kalau yang sangat penting saya bikin backup juga yang di hardware punya saya. Tapi yang sangat-sangat penting gitu. Kalau yang pentingnya itu bisa di-share, saya taruh di cloud. Tapi kalau yang sangat-sangat penting, biasanya saya double, ada backup. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, Pak Erdin lebih berkompeten menjawab gitu. Ya, supaya lebih dalam ya, lebih deep jawabannya. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Ya, kalau kita bicara tentang sistem ini ya, tadi seperti keamanan, nah, kemudian dari sisi infrastrukturnya, kalau di ini teknologi cloud itu terkait sama teknologi server ya, server yang basisnya memang digunakan untuk melayani skala yang lebih luas di wide area lah istilahnya. Nah, biasanya para provider ya atau perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan infrastruktur, kan tadi ada 3 layanan ya. Platform. Ya, yang pertama itu platform as a service, kemudian infrastruktur as a service, dan software as a service. Nah kebanyakan provider-provider penyedia server ya yang digunakan sebagai cloud ya, itu
dari platform as a service dan infrastruktur as a service, dia memiliki kapasitas infrastruktur yang cukup memadai, ya, cukup memadai. Nah, jadi dia tidak hanya menyimpan di satu lokasi saja, ya, bahkan untuk kepentingan dalam skala besar, ya, dalam skala besar, misalnya seperti di dunia penerbangan misalnya, infrastruktur untuk menyediakan cloud itu ya harus terpasang, tidak boleh di satu tempat saja, ya. Itu harus ada sistem backup, dan sistem backupnya tidak boleh di satu kota yang sama, harus terpisah pulau, ya, harus terpisah pulau. Ini untuk menghindari apabila terjadi bencana alam, ya, yang mengakibatkan kerusakan sistem infrastruktur cloud yang ada. Ya, jadi kalau kita sudah memanfaatkan cloud sebagai media computing kita, saya kira tidak perlu khawatir, ya, karena para penyedia layanan infrastruktur cloud itu biasanya dalam skala besar, yaitu menyimpan bahkan tidak hanya di pulau yang berbeda, bahkan di negara atau benua yang berbeda. Kalau seperti cloud di perbankan, sistem servernya dia bisa menyimpan data itu di lebih dari 2 tempat, ya, minimal 3 tempat, dan itu di pulau yang berbeda-beda. Bahkan kalau dalam skala internasional bisa jadi di benua yang berbeda-beda. Nah, layanan cloud yang ada ini karena sudah semakin murah, ya, di situ pangsa pasarnya memang menyasar ke masyarakat umum atau publik, yang sebenarnya intinya ya providernya hanya ada beberapa, ya, tapi dia memiliki infrastruktur yang cukup besar itu. Rata-rata selain di Jakarta, di Singapura, di Australia itu yang terdekat sama negara kita, itu mereka pasang di situ servernya. Itu. Jadi kalau ada kegagalan infrastruktur di Jakarta misalnya, infrastruktur di Singapura masih bisa membackup data kita persis, ya, tidak ada yang hilang. Demikian juga kalau kedua tempat itu gagal, masih ada di Australia misalnya. Bahkan kalau ke arah sana lagi misalnya banyak di Korea Selatan dan sebagainya, itu cukup banyak provider yang menyediakan layanan lebih di satu tempat, ya, untuk media penyimpanannya. Saya kira nggak terlalu khawatir kalau itu penyimpanannya. Sisa bagaimana kita merawat file kita, gitu. Kita merawat paling nggak minimal mengunjungi alamat cloud kita sendiri, gitu ya. Jangan dibiarkan lama-lama. Apalagi kalau sudah dalam skala organisasi. Kalau kita bandingkan dari yang ada, kalau kita memiliki yang open source, ya mungkin jauh lebih bisa kita kendalikan sendiri, ya, terserah kita, gitu. Kita mau pasang, kita mau hapus, atau kita mau tata file kita, itu terserah kita sendiri. Ya, mungkin demikian yang bisa saya jelaskan. Ya, silakan Ibu. Oke, terima kasih Bapak. Bunda, ini ada Ibu Dwi Sari Fauziati yang raise hand. Oke, sudah. Bu Dwi Sari Fauziati, silakan Ibu kalau mau bertanya. Halo? Di mute lagi ini. Pencet. Mungkin kepencet. Di chat masih ada, Bun? Di chat sebentar saya lihat dulu. Ini ada Bun. Ada. Sebentar ya. Ini Kak Rudi, kalau sekolah mau beralih ke cloud, apa yang perlu disiapkan? Gitu Bapak. Ya. Kira-kira apa aja ini? Ya. Kalau saya pribadi, yang pertama-tama disiapkan malahan sumber daya manusia sih, kalau pendapat saya pribadi. Karena begini, teknologi itu kan cuman alat, ya, cuman alat. Sementara kalau kita sudah terlanjur
memiliki alat tersebut di mana itu ada investasi, maka itu akan sia-sia. Ya, menurut saya yang perlu disiapkan yang pertama itu adalah SDM. Jadi SDM ini nanti nggak cuman ahli IT, tapi termasuk juga semua stakeholder yang ada di sekolah, bahkan termasuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya sudah mulai diarahkan untuk melek teknologi gitu. Nah, itu menurut saya ya, menurut pendapat pribadi saya langkah pertamanya itu. Kenapa langkah pertamanya itu? Karena mudah sekali kita beralih ke cloud dengan adanya layanan-layanan Google yang notabene gratis. Untuk langkah awal tentunya kita tidak membutuhkan dana yang besar karena gratis. Apalagi selama pandemi ini banyak pemain besar di cloud yang bersaing untuk bisa meraih pasar di pendidikan. Bapak Ibu tinggal pilih yang mana yang cocok, itu kan. Artinya ini kesempatan buat kita, cuman ya memang harus bisa membaca ke masa depan itu akan seperti apa gitu ya, akan seperti apa jadinya. Nah, seiring dengan waktu nanti kan akan ada kebutuhan tambahan. Nah, dari sana baru Ibu bisa, Ibu atau Bapak tadi? Kalau saya langsung Ibu aja. Dari sana nanti baru akan kita bisa disesuaikan kebutuhannya seberapa besar. Ada beberapa lembaga yang sudah merasa membutuhkan besar, dia berani berlangganan kapasitas cloud yang lebih besar lagi, berani investasi, dan investasinya tetap lebih murah lagi. Ya, gitu. Nah, artinya kalau sebelum menuju ke sana, menurut saya yang dibangun SDM-nya dulu. Bagus sekali kan ada online sharing seperti ini, artinya ini juga wadah untuk bisa membangun SDM. Jadi apalagi yang sekarang masa pandemi banyak sekali webinar-webinar ini. Blessing in disguise ya bahasa itu yang salah satu hikmahnya adalah bahwa kita bisa belajar dengan tidak mahal. Cuman modal kuota internet aja kita bisa belajar banyak. Nanti bertahap baru akan ditingkatkan kebutuhannya sampai seberapa besar. Semakin besar lembaga ya memang kebutuhannya juga akan semakin besar. Dan pilihannya banyak ya, termasuk yang Nextcloud tadi yang disampaikan itu adalah salah satu opsi. Ya, salah satu opsi. Bahkan Ibu mau yang canggih juga bisa, misalnya punya dana investasi yang cukup, yang bisa juga langsung sih, tidak menjadi masalah. Yang biasanya kan penyedia cloud juga punya apa istilahnya, punya program atau yang orang-orang yang bisa ini. Semuanya sekarang itu pada mengarah ke cloud ya. Dan perlu diinikan juga, perlu yang perlu dipertimbangkan juga, mungkin tidak ada kaitannya dengan pertanyaan, tapi mungkin saran saya yang harus dipertimbangkan nanti apakah itu bisa satu platform atau enggak. Kita begitu memutuskan di satu cloud, sebaiknya di satu platform itu kita bergeraknya gitu. Jadi misalnya mau milih Google, ya udah produk Google nanti sepenuhnya di sana. Terus dipertimbangkan juga nanti orang tua siswa gimana, apakah bisa ini apa enggak. Itu juga kenapa yang saya sarankan pertama itu SDM, supaya nggak kaget nanti. Misalnya mau pilih Microsoft 365, ya sudah nanti dilihat ininya, nanti pilih Nextcloud yang open source juga bisa. Misalnya mau lebih hemat ya, yang open source biasanya lebih hemat ya. Bukan gratis ya, tapi lebih hemat. Karena kita ngomong Google pun ya gratis memang untuk beberapa layanan, tapi itu kan ada batasnya. Pada layanan tertentu sudah mulai berbayar. Itu aja mungkin Bu ya. Tahap awal SDM itu aja sih yang menurut saya yang perlu ditekankan. Ya, terima kasih Bu. Baik Pak Rudi, terima kasih banyak atas jawabannya. Semoga Bapak yang bertanya bisa ini ya. Bisa merekam. Bapak Ibu ya, lupa saya. Saya langsung Ibu aja. Ya. Nggak apa-apa Bapak. Ya tadi. Bunda, ada yang ngerasain lagi nggak ini? Ya, di chat aja. Oke, saya lanjutin ya yang di chat. Ini dari Pak Denny lagi nih. Waduh, Pak Denny kayaknya penasaran banget sama cloud. Google Drive. Support sama belum support self host ya Pak Rudi. Google Drive belum support self host.
Menurut pakarnya belum, katanya. Saya lihat ke sebelah dulu. Sebelah saya kan pakar. Saya juga pengguna. Belum Bapak ya? Tapi kalau yang ya langsung aja Pak Erdin, silakan. Silakan pakarnya ini. Silakan Pak Erdin. Iya. Ya, bukan paket lah. Saya sering banyak berinteraksi gitu. Jadi paling nggak ngerti karakteristiknya beberapa cloud yang ada. Kalau untuk Google Drive ya, kalau kita katakan self host artinya self hosting ya, maksudnya self host. Jadi bisa kita ini sendiri, kita install sendiri di sistem hosting kita sendiri misalnya. Nah, rata-rata kalau yang kepemilikannya atau lisensinya proprietary itu ya tidak bakal self hosting ya, tidak bakal diberikan gitu, kecuali hanya untuk aplikasi-aplikasi yang mendukung interkoneksi ke aplikasi induknya, aplikasi cloud-nya itu. Ya, jadi seperti itu metodenya. Jadi bisa diinstal di handphone, di laptop, di Windows, di Linux dan sebagainya, tetapi hanya bersifat untuk mengkoneksikan atau mensinkronkan dengan server. Sementara untuk aplikasi cloud computing yang benar-benar self-host, ya, self-hosting itu yang baru saya temukan yang open source ini ya, open source. Jadi ini kita bisa download sendiri, kita bisa pasang sendiri di misalnya kalau sekolah punya server sendiri bisa juga, atau sekolah punya hosting sendiri kita bisa install sendiri. Kemudian bisa diinterkoneksikan dengan beberapa layanan. Kalau memiliki website, beberapa website misalnya, ada website untuk ujian online atau website untuk sekolah atau apa, itu bisa diintegrasikan ya. Yang ini yang saya temukan di open source ini ya, di cloud, di Nextcloud ini. Nah, sementara kalau yang lain sifatnya biasanya satu layanan, satu lisensi ya, atau satu pembayaran, satu budget. Jadi semakin banyak layanan ya semakin banyak budget yang kita keluarkan. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan self-host tadi. Kalau yang dimaksud seperti itu ya. Baik Bapak, terima kasih penjelasannya Pak Erdin. Ini ada lagi dari Ibu Suryani DH. Ini Bapak, kalau buka file di cloud storage pada device yang terinfeksi virus, apakah file akan terinfeksi juga? Ini ngomongin cloud ya Bu ya? Ya, ini. Ya, saya ulangi lagi pertanyaannya ya. Biasanya mereka punya sistem keamanan sendiri sih. Jadi mereka akan punya penangkal sendiri untuk virus. Jadi kalau sudah masuk ke cloud, insya Allah aman. Kecuali kalau hackernya memang benar-benar canggih ya. Sebagai contoh begini, misalnya kita upload ke Google Drive sebuah video misalnya, itu yang kapasitasnya ada di atas 500 MB. Mereka bisa langsung memberitahu, mereka tidak berani menjamin keamanannya gitu. Jadi sebenarnya mereka memang menyiapkan sistem keamanannya, cuman memang ada batas-batas tertentu di mana mereka sanggup untuk menjamin keamanan gitu. Jadi mereka punya sistem untuk ini. Insya Allah kalau sudah tersimpan di cloud itu aman, kecuali kalau sudah dikasih tahu sebelumnya. Saya sering misalnya punya rekaman video yang 500 MB ke atas, di atas 500 MB selalu dikasih tahu ya. Ini ada resiko virus tidak bisa ditangani karena saking besarnya filenya. Ya, itu sih sebuah indikator aja bahwa mereka punya sistem antivirusnya sendiri, jadi tidak perlu terlalu khawatir dengan virus. Itu kenapa saat ini saya lebih suka berkomunikasi transfer file itu via cloud karena terjamin ininya. Saya masih belum bisa yakin dengan antivirus yang ada. Nah, jadi itu salah satu alasan saya kenapa file yang menurut saya penting itu di cloud. Biasanya mereka sudah ada sistem untuk ini sendiri, untuk antivirusnya begitu. Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih Bu.
Baik Bapak, terima kasih. Ini ada lanjutan pertanyaan dari Pak Taufik. Ya. Dari Pak Taufik ini, apakah cloud itu kompatibel dengan segala jenis Windows, Android, dan iOS? Ya, kompatibel. Sebentar, di tabelnya tadi enggak ya? Ya, sebentar saya ini kan lagi, Bu. Share lagi. Nah, sebetulnya semuanya kompatibel. Enggak sih, Mas. Mana tadi? Masih. Nah, ini ya mobile client, masih ke bawah. Ya, tergantung layanannya ya. Jadi tabel ini bisa dilihat ya. Mungkin kalau mau lihat bisa, ini ada alamatnya nextcloud.com compare. Nanti mungkin bisa ini yang saya tidak bisa jawab detail, tapi kita bisa lihat tabelnya di sini. Ya, kita bisa lihat tabelnya di sini gitu. Jadi masih ada lagi yang ke bawah. Ya, ini online office in web or mobile ya. Sebentar, ini Nextcloud yang paling kiri, yang ini Google ya kok. Ini Google Drive, ini Office 365 ya. Office 365 ini yang row keempat atau ketiga ya, ketiga. Terus yang ini on cloud, ini Box, kemudian Citrix, dan yang paling kanan ini Dropbox. Ya, begitu jawaban kami. Saya sambil nanya sebelah saya. Iya. Silakan Ibu. Berarti kompatibel ya Bapak ya? Tergantung layanan yang tergantung layanan yang dibutuhkan itu apa. Begitu. Jadi kita base-nya dilihat di tabel ini aja. Oke. Nah, itu Pak Taufik, mungkin itu kalau Bapak masih belum jelas bisa menuliskan pertanyaan lagi di bawah atau raise hand Bapak ya Pak Taufik. Ini kita lanjutkan pertanyaan dari Ibu Dwi Sari Fauziati. Ya. Ini kendala-kendala apa yang dihadapi dalam cloud, gitu Bapak? Kendala ya. Kendala. Kalau kendala ini ngomongin ini ya. Kekurangan-kekurangan. Kalau sebenarnya sih agak susah jawabnya. Kendala itu biasanya muncul pada saat kita kehilangan sinyal internet apapun cloud-nya. Itu sih. Jadi kuncinya ada di ini. Jadi kalau boleh dibilang bukan kendala kali ya, tantangan. Jadi kalau pas di tempat yang tidak ada sinyal internetnya ya itu yang akan jadi masalah. Jadi apapun cloud-nya. Kemudian ada juga ya mungkin kemudian ada lagi mungkin tambahan dari Pak Erdin sambil saya share konten. Ya, oke. Ya, silakan Pak Erdin menambahkan yang lebih deep lagi. Ya, sedikit saya menambahkan ya terkait dengan kendala tadi. Kendala utamanya memang faktor media internet. Ya. Itu kalau nggak ada, semua sistem yang berbasis koneksi online pasti tidak bisa connect. Nah, tetapi ada kekuatan dari software yang digunakan di dalam cloud itu masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri ya, baik mungkin Nextcloud dan lain sebagainya, Google Drive dan lain sebagainya. Itu kalau yang saya pelajari untuk yang di Nextcloud itu ada istilahnya sistem sinkronisasi. Nah, jadi pada saat koneksi internet kita terganggu, maka apa-apa yang kita kirim filenya atau kita akan kita kerja secara online tersebut akan tersimpan secara otomatis
di lokal komputer kita atau lokal handphone kita. Kemudian nanti pada saat koneksi internet itu muncul kembali, maka secara otomatis akan tersinkronisasi. Nah, ini yang saya temukan di Nextcloud ya, yang open source ya. Kalau yang layanan lain yang saya tahu untuk kalau nggak salah untuk Microsoft ini Office 365 nggak salah itu juga ada sistem seperti itu di Google Drive. Nggak tahu saya Google Drive barangkali ada ya. Saya nggak tahu namanya sistem sinkronisasi. Itu kita bisa lihat di tabelnya ya. Itu layanannya apa aja. Apakah dia mensupport sistem sinkronisasi? Ya semacam itu ya. Itu sistem untuk menjembatani apabila terjadi gangguan koneksi internet. Kalau yang kendala lain, saya kira lebih pada infrastrukturnya, ya. Infrastruktur di mana kita memilih cloud yang kita gunakan, ya. Kemudian providernya layanannya seperti apa, ya. Bagaimana itu sangat tergantung dengan layanan mereka. Ya mungkin demikian Ibu. Baik, terima kasih Pak Erdin. Bunda, adakah yang raise hand? Bunda Umi. Nggak ada, aman. Ada saya. Oh, ada Pak Adrianus. Oh, Opa, silakan Opa. Silakan Pak Adrianus. Ya, terima kasih Pak Erdin dan Pak Rudi. Google memang bisa kita kasih ukur hebat. Hampir di semua PaaS, IaaS, dan SaaS Google merajai. Cuman ada satu pertanyaan saya, kenapa Google menghapus G+, Google+? Pertama, saya sedikit kecewa 2 tahun lalu, akun Google Plus saya harus lenyap. Karena menghapus G+. Padahal menurut saya bagus itu. Sejak mulai Facebook dan Instagram berkembang, G+ dihapus oleh Google. Pertanyaan besar bagi saya kenapa? Mereka bisa jawab. Yang kedua, tadi saya belum begitu paham dengan contoh-contoh konkret dari PaaS, Platform as a Service, IaaS, Infrastructure as a Service, and SaaS. What is it? Software as a Service. Maksud saya apakah bisa diberikan contoh konkret yang PaaS ini misalnya namanya, yang IaaS ini namanya, SaaS ini namanya. Dua itu aja pertanyaan. Terima kasih. Ya, oke. Ya saya jawab dulu ya Pak ya. Oke. Langsung saya jawab. Gak apa-apa ya Bunda. Silakan. Gak pakai minta izin moderator. Langsung aja. Langsung aja. Google Plus itu ya saya pernah juga menggunakan Google Plus, tampilannya cukup menarik menurut saya dan bagus ya. Saya sempat meninggalkan Facebook untuk menggunakan Google Plus. Cuman memang ini kaitannya sama bisnis. Ya, itu dia kalah bersaing aja sama Facebook dan lain-lainnya. Itu kan sebetulnya Google Plus itu diciptakan kan supaya Google menguasai ini kan, semua platform bisnis di internet gitu kan. Tapi rupanya usaha tersebut kurang berhasil. Ini cuma masalah bisnis aja, artinya dia kurang laku, masih banyak kalah laku daripada yang lainnya seperti Facebook dan lain-lain. Kemudian kita tahu banyak sekali yang di ini ya. Memang persaingannya itu persaingan bisnis. Jadi
daripada Google merugi, bukan merugi istilah yang tepat ya, investasi dia juga tidak menghasilkan keuntungan, ya udah mendingan dihapus aja gitu kan. Jadi memang dia masuk itu biar bisa memonopoli, gitu. Supaya bisa memonopoli. Iya, qadarullah dia nggak bisa mengalahkan Facebook. Bahkan Facebook yang saya tahu membeli beberapa platform media sosial seperti Instagram ya, dan apalagi ya WhatsApp juga ya dibeli ya. Itu memang salah satu jalan untuk menguasai ini dunia internet, itu salah satunya media sosial. Itu jawaban saya untuk yang tentang Google Plus tadi. Nggak ada kaitan masalah teknis sebetulnya sih, lebih ke arah bisnis, persaingan bisnis. Nah, untuk yang tadi SEES ya, itu sebenarnya sudah kita pakai, Pak, contoh-contohnya itu. Seperti yang saya pakai tadi kan ada kayak Google Slides, Google Spreadsheet, produk-produk Google. Kalau Microsoft apa ya, saya jarang pakai. Jadi, tapi intinya kita sudah tinggal pakai aja. Itu kalau SaaS, Software as a Service. Ya. Software as a Service itu kita tinggal pakai aja ya. Jadi semuanya kita tidak perlu membuat sebuah aplikasi, tidak menyusun, tidak apa istilahnya, tidak perlu bersusah payah untuk memikirkan bagaimana caranya, tinggal mengikuti apa yang sudah dibuat oleh penyedia cloud. Terus kalau yang platform as a service itu termasuk operating sistemnya juga di ini. Kalau contohnya sebetulnya yang tadi ditunjukkan Pak Erdin tadi itu masuknya di platform. Ya sebetulnya kalau misalnya kita masuk ke angkasaku.id ya tadi ya. Angkasaku.id, kalau Bapak masuk sebagai pengguna angkasaku.id bisa di SES, tapi pada saat kita membangun sistem yang khusus itu namanya PES ya. Artinya ada yang diciptakan kan, ini menciptakan baru kan untuk operating sistemnya ya. Nah, kalau infrastructure of as a service apa ya contohnya? Kita tadi memang belum menunjukkan contoh-contohnya sih. Tapi kalau yang PES itu contoh yang sudah ditunjukkan ayat tadi, itu kan dibangun sendiri ya, dibangun sendiri ininya, aplikasinya, dan itu masuknya di PES. Kalau IaaS itu ini biasanya yang perusahaan-perusahaan yang lebih besar lagi sih, yang dia punya sistem keamanannya lebih bagus lagi daripada yang SES atau PES ya. Mungkin Mbak Erdin mau menambahkan? Ya, silakan. Biar lebih ini. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit mungkin dari penjelasan yang ada. Pak, ibaratnya kita memiliki komputer ya, karena kita memiliki komputer. Pada saat kita memiliki komputer, apalagi kita beli perbagian gitu, kita sendiri sampai jadi komputernya kita gunakan jadi server. Nah, itu lebih ke infrastruktur ya, infrastruktur. Berarti kita harus memiliki pemahaman, memiliki pengetahuan tentang struktur hardware komputer tersebut. Nah, di situ kita butuh teknisi atau butuh pengetahuan komputer untuk bisa merawat komputer supaya tetap bisa hidup. Nah, itu lebih ke infrastrukturnya. Nah, di cloud computing kita sebagai pengguna tidak perlu menyediakan hal tersebut ya, baik sisi hardware maupun tenaga ahli yang merawat. Nah, itu karena komputernya ada di internet ya, di awan sana. Ada provider-provider yang khusus merawat sistem komputer tersebut, itu sebagai infrastruktur. Kemudian kalau sebagai platform, ya lagi-lagi kita sebagai pengguna kita tidak perlu juga ngutak-ngatik ke sisi cara menginstal aplikasinya, cara memasang operating sistemnya, ya
kita tidak perlu ke sana, kita nggak perlu mengcoding, memprogram dan sebagainya. Nah, karena itu lebih kepada platform, ya, platform apa namanya, sistem platform. Dan itu ada perusahaan-perusahaan tersendiri yang menghandle platform as a service di sistem cloud computing. Nah, yang terakhir software as a service. Nah, software as a service itu lebih pada layanan apa yang kita butuhkan ini. Misalnya Microsoft Office kah, apa namanya, Office ya, mau Word, Excel atau PowerPoint yang berbasis online. Nah, itu namanya software as a service. Kita sisa menggunakan saja. Nah, jadi salah satu keuntungan dari cloud computing, kita tidak perlu menyediakan infrastruktur as a service, kita tidak perlu menyediakan platform, atau kita tidak perlu install ya, apa namanya, operating system sebagai service, dan kita hanya menggunakan ya, software yang telah disediakan oleh provider cloud computing. Nah, di situ kelebihannya, Pak. Oke, terima kasih Pak Erdi dan Pak Rudi. Oke, kemudian moderator Ibu Umi, terima kasih. Baik, Bunda Umi Keket, 7 menit lagi. Iya, Teteh. Ikutan panggil Teteh. Iya, nggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu. Ini dilanjut pertanyaan apa langsung kita tutup aja ini, Bun? Satu pertanyaan lagi baru closing. Satu pertanyaan lagi baru closing statement. Siap. Ini ada pertanyaan dari Ibu Astiani. Kapasitasnya besar ya dibandingkan dengan platform yang lain. Gitu Bapak. Jadi cloud itu kapasitasnya besar ya dibandingkan dengan platform yang lain. Bisa diulang Ibu pertanyaan tadi? Maaf. Oke, ini dari Ibu Astiani. Berarti cloud itu kapasitasnya besar ya Pak dibanding dengan platform yang lain? Kapasitas platform yang lain itu mungkin saya berasumsi mungkin yang in premise ya, itu sebetulnya besar nggak besar tergantung dari ini sih, investasinya ya tergantung investasinya. Hanya begini, tadi yang belum dijelaskan bahwa untuk cloud itu kita membayar apa yang kita pakai gitu, kita membayar apa yang kita pakai. Artinya kalau butuhnya sedikit ya sedikit aja yang kita keluarkan, kalau butuhnya banyak ya banyak yang kita keluarkan. Cuman ini ada satu opsi yang tadi dijelaskan Pak Erdin tentang Nextcloud itu tadi, bahwa di antara pemain-pemain yang sudah besar yang kayak Google, Dropbox, Microsoft dan lain sebagainya, itu ada opsi namanya Nextcloud. Nah, ini bisa jadikan salah satu opsi ya. Untuk kapasitas itu masih bisa dimainkan gitu ya. Ya, tapi lagi-lagi jawaban saya itu tadi, kalau intinya cloud adalah yang kita bayar adalah yang kita gunakan. Kita itu fleksibel ya. Nah, enaknya di sana. Cloud itu enaknya di sana. Ya, karena kita tidak perlu menginvestasikan server dan lain sebagainya. Tuh, jadi itu. Nah, terus tambahan yang kedua tadi itu opsi apa? Alternatifnya yang open source dari Nextcloud. Kalau Nextcloud itu bisa style mungkin bisa lebih murah daripada yang sudah maintain yang sudah perusahaan-perusahaan yang sudah jalan seperti Google dan lain sebagainya. Mungkin itu jawaban saya. Atau Pak Albert mau nambah atau cukup Pak? Menambah? Cukup ya seperti itu ya. Kira-kira seperti kalau tentang kapasitas ya. Gitu. Ya. Oke Bapak, terima kasih atas jawabannya. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu diskusi kita malam ini bersama Kelor. Bapak Rudi mungkin bisa disimpulkan dari pertemuan kita malam ini apa Bapak kira-kira? Ya oke, dua kesimpulan. Maksud saya dari saya dan nanti dari Pak Erdin. Kalau saya terutama dari pengguna, kita sebagai pendidik dan yang bergerak di pendidikan
sebaiknya sudah mulai untuk meningkatkan skill kita di dalam bidang teknologi. Walaupun nantinya bisa jadi ada wilayah-wilayah tertentu yang akan terkendala dengan teknologi, tapi kita sebagai orang yang bergerak di bidang pendidikan, sebenarnya skill kita untuk tentang teknologi dan namanya cloud sudah mulai ditingkatkan, ya. Karena itu kunci untuk bisa lebih ini, karena pandemi ini kita tidak bisa memperkirakan sampai kapan. Tidak ada orang yang tahu sampai kapan ini akan berakhir, ya. Nah, cloud itu salah satu alternatif di mana untuk percepatan akselerasi kita bisa menguasai teknologi ini dengan cepat dan kita bisa mengaplikasikannya di dunia pendidikan. Jadi itu aja sih yang mungkin jadi closing statement saya. Utamanya SDM, skill SDM sebaiknya sebisa mungkin sebanyak-banyaknya stakeholder, guru-guru, tenaga pendidikan yang ada di sekolah, kepala sekolah itu sudah menguasai teknologi itu dan kemudian ditransfer ke orang tua siswa. Karena tanpa keterlibatan orang tua siswa juga akan sulit. Dan bagi tempat yang agak sulit jaringan internetnya, tetap menurut saya skill tetap diperlukan. Ya, karena untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru, ya teknologi lagi mainnya, gitu kan. Untuk minimal untuk diri sendiri dulu sebelum kita transfer. Gitu. Nah, mungkin ada tambahan dari Pak Erdin, silakan Pak. Ya, terima kasih untuk closing statement dari saya. Mungkin saya lebih ke praktisi gitu ya. Di sini tidak ada salahnya kita melirik teknologi community cloud computing yang bersifat open source untuk mendukung sistem pembelajaran dan pendidikan di Indonesia. Ya, karena sifatnya jauh lebih murah dan teknologinya jadi investasinya jauh lebih murah karena secara software as a service kita tidak perlu menginvestasikan banyak di sana, tinggal sistem infrastrukturnya saja. Dan dari sisi kepemilikan, perawatan ya kita bisa mengontrol sepenuhnya cloud computing kita sendiri. Jadi seperti itu mungkin closing statement saya. Ya, demikian Ibu. Oke, Pak, terima kasih atas materi kerennya pada malam hari ini. Memang guru itu harus menguasai teknologi. Kalau tidak menguasai teknologi, maka kita akan tertinggal ya. Karena yang kita didik adalah anak abad 21. Kalau gurunya nggak bisa menguasai teknologi, ya apa jadinya anak-anak kita nanti begitu. Oke, mungkin itu. Terima kasih Bapak, Pak Rudi, Pak Eden. Terima kasih banyak atas materi kerennya. Mungkin itu. Terima kasih juga buat yang masih standby. Ada Opa Adrianus, ada Om Bahar.